Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Falur Ramadan Fai dengan NIM 105841104523. Nah, pada video ini saya akan mengevaluasi usability prototype aplikasi desain pada teman kelompok saya. Nah, adapun untuk desain saya sendiri yaitu Go Cleaner, di mana di Go Cleaner ini berguna untuk ketika kita berada di suatu tempat dan ingin melihat apa-apa saja makanan atau minuman yang tersedia di sekitar kita, dan kemudian kita bisa memesan dan melakukan pengantaran makanan. Nah, kemudian ringkasan dari prototipe dan tugas pengguna yang saya tentukan itu dari pertama, aplikasi yang saya buat, desain yang saya buat yaitu adalah Google Planner. Nah, di mana Google Planner itu aplikasi mobile yang memudahkan pengguna untuk mencari, memesan, dan membayar makanan dari berbagai penjual di sekitar mereka, lengkap dengan fitur komunikasi langsung dengan drivernya. Kemudian, adapun fungsi utamanya itu untuk menemukan menu, memesan, kemudian membayar. Nah, selanjutnya saya membagi desain-desainnya itu terhadap satu intro dan login yang akan masuk menggunakan via akun Google atau Facebook. Kemudian ada halaman utama, kemudian ada detail produk, kemudian ada keranjang dan checkout, yang kelima pembayaran, dan terakhir chat driver dan profil. Nah, adapun 5 tugas untuk pengguna yang saya buat atau skenario yang harus dilakukan untuk teman kelompok saya ketika mereka ingin mengevaluasi desain saya sebagai pengguna, yaitu satu yang untuk fungsi utama yaitu untuk menemukan dan memilih menu makanan untuk dipesan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi utama yang kedua itu melakukan pemesanan dari keranjang hingga konfirmasi pengiriman. Nah, untuk fungsi yang ketiga menyelesaikan proses pembayaran. Kemudian ada fungsi pendukung yaitu berkomunikasi dengan driver melalui fitur chat, dan yang kelima fungsi pendukungnya itu mengelola profil dan menemukan pajak diskon. Nah, adapun desain teman saya yang saya evaluasi sebagai ahli yaitu dari Zulfiah Butik dengan desainnya itu ini bisa dilihat. Dari ini dia berbentuk web, bisa dilihat ya, ini desain-desainnya, desain butiknya. Nah, selanjutnya di mana Zulfa Butik ini adalah website belanja busana muslimah dengan gaya elegan dan syar'i, dengan menampilkan koleksi produk, kategori, inspirasi gaya, dan informasi toko yang ada di dalam satu halaman scroll. Nah, di dalam satu halaman scroll ini terdapat halaman beranda, kategori produk, inspirasi, produk terbaru, tentang kami, keunggulan dan lokasi, dan kontaknya. Nah, metode evaluasi ahli yang saya gunakan yaitu heuristic evaluation berdasarkan 10 prinsip Nielsen. Kemudian ada 24 butir pernyataan yang dinilai dari skala 1 sampai 5, dengan penilaian yang dilakukan dengan menelusuri seluruh alur halaman. Dengan penilaian rata-rata yang saya berikan yaitu 3,1 dari 5, dengan kategori cukup baik dengan beberapa area yang perlu perbaikan. Nah, di sini bisa dilihat hasil heuristic evaluation untuk H1 sampai H5, di mana H1 yaitu visibility of system status. Dengan temuan atau evaluasi yang saya dapat itu yang tidak ada judul atau penanda halaman saat berpindah antar bagian. Status posisi pengguna kurang terlihat dengan jelas. Ya, sehingga saya memberikan skor 3. Kemudian yang kedua, match between system dan real world. Istilah dan bahasa pada menu sudah familiar dan sesuai konteks butik busana muslimah, dengan skor 4. Kemudian yang ketiga, halaman ketiga itu user control dan freedom.
Nah, di sini evaluasi yang saya dapat itu belum ada kolom pencarian atau tombol kembali yang eksplisit di setiap bagian. Saya berikan skor 3. Kemudian halaman keempat, konsistensi dan standar, di mana eh, header navigasi dan guide tipografi konsisten di seluruh halaman. Dengan demikian saya memberikan nilai 4. Kemudian yang kelima, error prevention. Nah, di sini evaluasi yang saya dapat itu belum terlihat elemen form dengan validasi input, misalnya form kontak yang akan diisi. Sehingga saya memberikan skor 2. Dan untuk bagian 6 ke dan ke 10, yaitu yang dari yang ke-6, recognition rather than recall. Nah, di mana menu navigasinya itu selalu tampil namun tidak ada penanda menu aktif saat digunakan. Sehingga saya memberikan skor 3. Kemudian flexibility dan efficiency of use. Ya, di mana itu evaluasi yang saya dapat belum ada fitur pencarian atau filter produk untuk mempercepat navigasi. Sehingga skornya 3. Kemudian estetik dan minimalis desain, tata letaknya bersih, warnanya earther elegan dengan whitewash yang digunakan dengan baik. Sehingga saya memberikan skor 5. Kemudian ada help recognize, diagnose, and recover from errors. Belum ada desain notifikasi atau pesan error pada prototype. Sehingga saya berikan 2. Kemudian help dan documentation hanya tersedia total FAQ. Eh, belum belum ada peta situs atau pusat bantuan. Dan ini ada ringkasan dari skornya ketika saya mengevaluasi sebagai ahli. Nah, untuk masalah usability dan rekomendasi perbaikan, bisa dilihat di sini, tidak ada indikator halaman yang aktif, tidak ada fitur pencarian, belum ada desain error state. Dan bisa dilihat di sini rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan untuk teman kelompok saya. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi desain teman kelompok saya sebagai pengguna, di mana desainnya itu adalah ini, desain dari sebuah toko laundry, toko spray. Nah, bisa dilihat semua desainnya di sini. Sudah ada navigasinya, ada produk kategori, deskripsi produknya, dan ada keranjang checkout, metode pembayaran, dan ketika melakukan pembayaran konfirmasi telah melakukan pembayaran, dan ada status pesanan, terakhir ada informasi akun. Nah, dari hasil evaluasi yang saya lakukan, saya sebenarnya itu aplikasi belanja parfum atau ruangan untuk layanan spray dengan alur yang lengkap dari login, katalog produk, keranjang, check out, pembayaran transfer bank, hingga status pesanan. Nah, di mana halaman-halaman yang dibuat itu ada login, beranda, katalog produk, detail produk, keranjang, check out, pembayaran, status pesanan, dan info akun. Nah, di mana dengan metode evaluasi pengguna itu usability testing dengan 5 tugas skenario dengan acuan acuan skenario itu dari Asniar dengan kemudian kedua mengukur tas sukses, time on task, dan error rate. Kemudian diakhiri dengan kuesioner SUS dan wawancara 10 pertanyaan. Saya memberikan skor di sini 78 dengan kategori acceptable atau grade B dengan usability di atas rata-rata. Nah, untuk hasil pengujian per tugas, yaitu untuk yang pertama, setelah saya lakukan pengujian pada bagian login itu, dia berhasil dengan waktu untuk saya berhasil login itu nol, dengan tidak ada error sama sekali, yaitu tidak ada error seperti tombol-tombol yang tidak berfungsi, sehingga ketika saya langsung menekannya itu langsung masuk ke bagian, langsung dia bisa login. Kemudian tas yang kedua itu untuk mencari dan melihat detail bersuara. Nah, dia juga sukses dengan waktu pengerjaan 25 detik. Kemudian ada satu bagian error rate, yaitu pada tombol produknya. Kemudian ada bagian belanja sampai dengan pembayaran. Nah, dia juga berhasil dengan waktu 40 detik dengan satu error rate. Kemudian ada cek informasi akun yang berhasil juga dengan waktu 12 detik tanpa error. Kemudian cek status pesanan berhasil. Nah, seluruh tugas ini berhasil diselesaikan dengan tes sukses rate sebesar 100% dengan rata-rata error rate rendah, yaitu 0,4 error per tugas. Kemudian
tas pembayaran itu memakan waktu yang paling banyak. Nah, kemudian skor sistem usability score yaitu saya memberikan 78 dengan rumus perhitungannya itu jumlah skor pernyataan ganjil dikurang 5 ditambah 25 dikurang jumlah skor pernyataan genap kemudian dikalikan 2,5 dengan skor akhir berskala 0 sampai 100. Nah, poin tertingginya ini yang saya berikan itu saya merasa aplikasi ini mudah digunakan dan saya merasa percaya diri menggunakan aplikasi ini sehingga saya memberikan mendapat skor setuju atau sangat setuju. Kemudian poin terendah itu eh, dia netral dan eh, beberapa tombolnya yang masih ada yang belum berfungsi. Nah, untuk sorotan hasil wawancara, saya merasa tampilannya ini rapi dan warna biru muda yang terasa menenangkan. Dan kemudahan alurnya itu dan alur yang dari membeli produk hingga pembayaran dirasa cukup jelas dan mudah, tetapi ada beberapa eh, titik atau tombol yang tidak bisa ditekan dan pada metode transfer bank itu ada beberapa pilihannya itu kemudian saran perbaikan itu estimasi waktu untuk konfirmasi pembayaran otomatis. Nah, dengan kesimpulan skor heuristik rata-rata untuk evaluasi sebagai ahli yaitu 3,1/5, kemudian evaluasi untuk pengguna yaitu skor khususnya itu 7,78/100. Nah, mungkin sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar dari kelompok 9. Pada kesempatan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer kali ini, saya akan memaparkan laporan evaluasi usability prototype aplikasi yang mencakup metode heuristic evaluation dan usability testing. Terdapat 3 prototipe aplikasi yang menjadi fokus utama dalam pembahasan evaluasi saya kali ini. Yang pertama, prototipe buatan saya sendiri, yaitu Arafline Sprite. Kemudian yang kedua, prototipe yang saya evaluasi sebagai ahli, yaitu GoKuliner, karya rekan saya Fadlur Rahman Rifai. Kemudian yang ketiga, prototipe yang saya uji sebagai pengguna, yaitu Zulpia Butik, karya rekan saya Zulpia. Presentasi ini secara terstruktur terbagi dalam 3 bagian utama, dan di bagian A itu ringkasan prototipe Arafline Sprite dan penjelasan mengenai 5 tugas pengujian atau teks skenario bagi pengguna. Dan di bagian B hasil evaluasi saya sebagai ahli heuristic evaluation terhadap prototipe GoKuliner. Kemudian di bagian C hasil evaluasi saya sebagai pengguna usability testing, kuesioner SUS, kuesioner usability, dan wawancara terhadap prototipe Zulpia Butik. Baik, kita memasuki bagian A, yaitu pemaparan mengenai prototipe aplikasi belanja parfum ruangan yang saya rancang sendiri, yaitu Arafline Spray beserta 5 skenario tugas yang disiapkan untuk menguji alur penggunaannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan prototipe sendiri, yaitu Arafline Spray, yaitu aplikasi belanja parfum ruangan. Arafline Spray ini merupakan aplikasi mobile e-commerce yang dirancang untuk memudahkan pengguna menjelajahi, memilih, hingga membeli produk parfum atau pengharum lain dengan berbagai varian aroma unggulan lengkap dengan alur checkout pembayaran via transfer bank. Nah, terdapat 3 fungsi utama pada aplikasi ini, yaitu masuk akun, jelajahi produk, serta belanja dan bayar. Adapun alur utama aplikasi ini terbagi dalam 6 tampilan halaman. Yang pertama, halaman awal dan login, yaitu menampilkan sapaan pembuka serta opsi masuk via email, nomor telepon, atau akun sosial. Dan yang kedua, beranda, yaitu menampilkan kategori varian aroma dan rekomendasi produk populer. Dan yang ketiga, deskripsi produk, yaitu menampilkan rincian aroma, harga, rating produk, dan pilihan ukuran. Kemudian yang keempat, keranjang dan checkout, yaitu pengisian alamat pengiriman dan tujuan ringkasan pesanan. Kelima, ada pembayaran, yaitu pilihan metode transfer bank beserta petunjuk konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir, status pesanan dan akun, yaitu menampilkan nomor pesanan, estimasi tanggal pengiriman, dan rincian profil pengguna. Untuk menguji tingkat kemudahan penggunaan prototipe Arafline Spray, saya menyusun 5 tugas pengujian yang terdiri atas 3 tugas fungsi utama dan 2 tugas fungsi pendukung. Tugas yang pertama, dari halaman awal pengguna diminta melanjutkan proses hingga berhasil masuk atau login ke akun. Kemudian tugas yang kedua, pengguna menelusuri katalog produk hingga menemukan varian Blue Shora dan
membuka halaman detailnya. Kemudian tugas yang ketiga, pengguna menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, memilih pembayaran transfer bank hingga tahap konfirmasi. Tugas 4, pengguna membuka halaman informasi akun melalui menu profil dan memeriksa data yang tertera. Dan tugas yang kelima, dari halaman status pesanan, pengguna mencari nomor pesanan dan estimasi waktu pengiriman. Selanjutnya pada bagian B, saya berperan sebagai evaluator ahli atau menilai tingkat kegunaan usability prototipe aplikasi GoKuliner karya rekan saya dengan menggunakan metode heuristic evaluation berdasarkan 10 prinsip umum Jacob-Nielsen. Prototipe yang dievaluasi adalah GoKuliner, yaitu sebuah aplikasi mobile pesanan makanan yang memungkinkan pengguna mencari menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, hingga berkomunikasi langsung dengan drive pengantar. Alur halaman yang dievaluasi meliputi beranda dan kategori, detail menu, keranjang dan checkout pembayaran, chat driver, serta profil voucher. Evaluasi ini saya lakukan berdasarkan 10 prinsip heuristic evaluation Jacob-Nielsen dengan menilai 28 butir pernyataan indikator seperti yang tertera pada lampiran 1 menggunakan penilaian skala Likert, yaitu sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Dari hasil penilaian ahli ini diperoleh rata-rata skor heuristik sebesar 3,6 dari 5 yang masuk dalam predikat baik atau perlu sedikit perbaikan. Nah, di sini kekuatan utamanya terletak pada estetika desain H8 dan kesesuaian dengan dunia nyata, sedangkan area perbaikan terbesar pada penanganan kesalahan serta fasilitas bantuan dan dokumentasi di H10. Adapun rincian hasil evaluasi heuristik untuk 5 prinsip pertama, yaitu yang pertama H1 Visibility of System Status, saya beri skor 4, yaitu status pesanan seperti diproses, diantar, atau selesai sudah tampil secara real time meskipun tidak semua halaman memiliki judul yang konsisten. Kemudian yang kedua, match between system and real world, saya beri skor 5, dengan nama kategori makanan dan istilah checkout sangat familiar serta sesuai dengan kebiasaan pengguna sehari-hari. Kemudian H3, user control and freedom, yaitu skornya 3 karena tombol kembar sudah tersedia di sebagian besar alur, namun fitur pencarian belum cukup fleksibel karena belum dilengkapi filter lanjutan. Kemudian H4, konsistensi dan standar, yaitu skornya 4, penggunaan tipografi, skema, warna, dan icon sudah konsisten di seluruh halaman aplikasi. Kemudian H5, error revision, yaitu skornya 3, sudah terdapat tahap konfirmasi sebelum melakukan checkout, namun validasi penulisan alamat pengiriman belum terlihat secara jelas. Selanjutnya untuk 5 prinsip heuristik berikutnya yaitu H6, recognition, record, dan recall. Skornya 4, yaitu menu button navigation ditandai dengan warna aktif sehingga posisi keberadaan pengguna dapat dikenali dengan mudah. Kemudian di H2, flexibility and efficiency of user, yaitu skornya 3, belum tersedia filter kategori spesifik atau penanda menu favorit untuk mempercepat proses pemesanan berulang. Dan di H8, aesthetic and minimalist design, skornya 5, yaitu tata letak antar muka sangat bersih menggunakan warna hangat khas kuliner serta pemanfaatan white space tersusun secara proporsional. Kemudian di H9, help user recognize, diagnose, serta recover from error, yaitu skornya 2, belum terlihat desain notifikasi atau pesan error yang jelas ketika terjadi kegagalan transaksi atau pembayaran. Dan yang terakhir H10, yaitu help and documentation, skornya 3, fitur chat driver sudah berfungsi baik sebagai sarana komunikasi langsung, namun belum tersedia pusat bantuan atau halaman yang menyeluruh. Kemudian di sini ada grafik visualisasi dari skor ke-10 prinsip heuristik GoKuliner. Terlihat bahwa prinsip H2 match system and real world
dan H8 Aesthetics Design meraih skor tertinggi yaitu 5, sementara skor terendah terdapat pada prinsip H9 yaitu Error Recovery dengan skor 2. Rata-rata keseluruhan skor heuristik berada di angka 3,6 dari 5. Dari hasil evaluasi ahli terhadap prototipe GoCleaner, saya merumuskan 3 rekomendasi perbaikan utama. Yang pertama, masalah error handling, yaitu belum adanya desain pesan error yang jelas, jadi dampaknya pengguna bisa bingung dan tidak mengetahui penyebab saat transaksi gagal. Adapun rekomendasinya yaitu merancang komponen notifikasi atau pesan error yang informatif, lengkap dengan petunjuk solusinya. Dan yang kedua, masalah fleksibilitas pencarian, yaitu fitur pencarian belum fleksibel. Adapun dampaknya pengguna kesulitan menyaring pilihan makanan yang spesifik. Kemudian adapun rekomendasi yaitu menambahkan filter kategori, kisaran harga, dan rating pada fitur pencarian. Dan yang ketiga, masalah dokumentasi bantuan, yaitu belum ada pusat bantuan yang menyeluruh. Dampaknya pengguna baru berpotensi kesulitan memahami fitur tertentu. Kemudian rekomendasinya yaitu menyediakan halaman atau pusat bantuan yang mudah diakses melalui menu profil. Prototipe yang saya uji ada Zulfia Boutique, sebuah website belanja busana muslimah berkonsep elegan dan syar'i. Nah, website ini menyajikan koleksi gamis, hijab, inspirasi gaya, hingga informasi toko dalam alur satu halaman scroll. Halaman ini saya uji meliputi beranda, kategori produk, produk terbaru, inspirasi jilbab, tentang lokasi, serta kontak dan toko. Metode pengujian dilakukan dengan menjalankan 5 skenario tugas untuk mengukur success rate, time on text, dan error rate, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner sistem usability scale, serta wawancara evaluasi. Berikut adalah rincian hasil pengerjaan 5 tugas pada pengujian prototipe Zulfia Boutique. Yang pertama, teks 1 mencari kategori gamis syar'i dengan berhasil dengan durasi pengerjaan 20 detik dan 0 kesalahan. Kemudian teks 2 melihat produk terbaru beserta harganya juga berhasil dengan durasi 24 detik dan 1 kali kesalahan klik. Dan teks 3 melihat inspirasi jilbab modis juga berhasil dengan durasi 18 detik dan 0 kesalahan. Teks 4 mencari lokasi dan alamat toko juga berhasil dengan durasi 16 detik dan 0 kesalahan. Dan yang terakhir, teks 5 mencari kontak toko berhasil juga dengan durasi 30 detik dan 2 kali kesalahan. Seluruh 5 tugas berhasil diselesaikan dengan sempurna dengan teks success rate 100% dan rata-rata tingkat kesalahan yang rendah yaitu 0,6 error per tugas. Teks 5 memakan waktu paling lama karena posisi tombol kontak berada di bagian paling bawah halaman atau footer tanpa adanya penanda tepat. Kemudian total skor yang diperoleh adalah 72,5 dari 100 yang tergolong acceptable atau grade B atau di atas rata-rata industri. Adapun poin tertinggi diperoleh pada item yaitu saya merasa sistem ini mudah digunakan dan saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini yang mendapat nilai setuju hingga sangat setuju. Kemudian adapun poin terendah diperoleh pada item saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat dengan nilai netral yaitu dipengaruhi oleh sedikit kebingungan saat mencari posisi kontak dan toko. Adapun hasil pengisian kuesioner usability bagian pertama untuk prinsip H1 hingga H3 yaitu visibility of system status yaitu pernyataan Q1 mengenai keberadaan judul halaman, Q2 mengenai kesesuaian nama menu, dan Q3 mengenai konsistensi ikon seluruhnya mendapat penilaian sangat setuju atau skor 5. Kemudian hasil pengisian kuesioner usability bagian pertama untuk prinsip H1 hingga H3 yaitu visibility of system status yaitu pernyataan Q1 mengenai keberadaan judul halaman dan Q2 mengenai kesesuaian nama menu, dan Q3 mengenai konsistensi ikon seluruhnya mendapat penilaian sangat setuju atau skor 5. Dan match between system and real world yaitu pernyataan Q4 mengenai penggunaan ikon umum, Q5 mengenai nama menu yang logis, dan Q6
Mengenai bahasa peran error seluruhnya dinilai sangat setuju, yaitu skor 5. Kemudian user control dan freedom, yaitu pertanyaan Q7 mengenai tersedianya tombol bantuan dinilai sangat setuju atau skor 5, sedangkan Q8 mengenai fleksibilitas pencarian dan Q9 mengenai kemudahan kembali ke halaman sebelumnya dinilai setuju, skor 4. Dan bagian kedua kuesioner usability untuk prinsip H4 hingga H6, yaitu konsistensi dan standar, yaitu pernyataan Q10 mengenai kejelasan judul halaman, Q11 mengenai konsistensi bahasa, dan Q12 mengenai kesamaan bentuk tampilan seluruh halaman dinilai sangat setuju atau skor 5. Error prevention, yaitu pernyataan Q13 mengenai kejelasan instruksi teks dinilai sangat setuju, skor 5, sementara Q14 mengenai notifikasi error dinilai setuju, skor 4. Recognition rather than recall, yaitu pernyataan Q15 mengenai penanda menu aktif dan Q16 mengenai kejelasan perbedaan tombol dengan teks dinilai sangat setuju, skor 5. Lalu flexibility and efficiency of use, yaitu pernyataan Q17 mengenai penyajian menu dan informasi, Q18 mengenai pengumpulan informasi, serta Q19 mengenai ketersediaan navigasi pembantu seluruhnya dinilai sangat setuju atau skor 5. Kemudian aesthetic and minimalist design, yaitu pernyataan Q20 mengenai tampilan aplikasi yang responsif, Q21 mengenai kerapian daftar table, dan Q22 mengenai kemudahan akses tata letak menu seluruhnya mendapatkan penilaian sangat setuju dengan skor 5. Lalu di H9 dan H10 yaitu help recognize, diagnose, recover from error, yaitu pernyataan Q23 mengenai kejelasan informasi untuk pengambilan keputusan dinilai sangat setuju dengan skor 5, sedangkan Q24 mengenai pesan error dan Q25 mengenai kemudahan penanganan error dinilai setuju dengan skor 4. Dan help and documentation, yaitu pernyataan Q26 mengenai ketersediaan peta situs dan Q27 mengenai menu bantuan dinilai setuju dengan skor 4, sementara Q28 mengenai ketersediaan fasilitas kontak admin dinilai sangat setuju dengan skor 5. Adapun rincian jawaban 5 pernyataan pertama kuesioner SUS 1, yaitu saya merasa akan sering menggunakan sistem ini dengan sangat setuju atau skor 5. Kemudian yang kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan dengan sangat tidak setuju, yaitu skor 1. Dan yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan dengan sangat setuju atau skor 5. Dan yang keempat, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini dengan sangat tidak setuju, yaitu skor 1. Kemudian yang terakhir, saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik dengan sangat setuju atau skor 5. Dan yang keenam, saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini dengan sangat tidak setuju atau skor 1. Yang ketujuh, saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. Jawabannya netral atau skor 3. Kemudian 8, saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan dengan jawaban sangat tidak setuju atau skor 1. 9, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini dan dijawab sangat setuju dengan skor 5. Kemudian yang 10, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini dengan jawaban sangat tidak setuju atau skor 1. Dari hasil wawancara pasca pengujian terdapat 4 poin sorotan utama. Yang pertama, kesan pertama yaitu pengguna menilai tampilan website sangat elegan dan skema warna edge tone terasa nyaman dipandang atau sesuai dengan kesan sebuah butik busana muslim. Kemudian yang kedua, kemudahan alur, yaitu menemukan kategori gamis syar'i serta melihat koleksi produk terbaru terasa cukup mudah dan intuitif. Dan yang ketiga, titik kebingungannya itu terdapat pada pengguna sempat mengalami kebingungan saat mencari kontak toko karena tombolnya terletak di bagian paling bawah halaman tanpa adanya penanda cepat. Dan yang keempat, saran perbaikan yaitu diusulkan penambahan menu navigasi mulai atau stack header navigation yang berisi tautan cepat menuju informasi kontak dan lokasi toko. Pertanyaan 1, apa kesan pertama Anda terhadap tampilan Zulfia Butik?
Jadi tampilannya di sini elegan, warna etonnya terasa nyaman atau bagus dan sesuai kesan butik busana muslimah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Anda merasa kesulitan saat mencari kategori produk gamis syar'i? Jawabannya adalah tidak, karena kategori gamis syar'i mudah ditemukan dan prosesnya cukup intuitif. Dan pertanyaan tiga, bagaimana pengalaman Anda saat melihat produk terbaru beserta harganya? Nah, jawabannya cukup mudah meski sempat ragu sesaat sebelum akhirnya menemukan info harga produk. Pertanyaan keempat, apakah navigasi antar halaman terasa mudah untuk diikuti? Jawabannya ya, karena alur dari beranda menuju kategori dan detail produk terasa bagus-bagus saja dan lancar. Kemudian pertanyaan kelima, bagian mana yang menurut Anda paling membingungkan selama pengujian? Jawabannya itu menemukan kontak toko, karena tombol berada di bagian paling bawah tanpa penanda jelas. Kemudian pertanyaan yang keenam, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menemukan kontak toko? Jawabannya cukup lama, sekitar 30 detik, karena sempat mencoba beberapa menu lain terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah tampilan antarmuka seperti warna, tombol, dan teks mudah dipahami? Jawabannya ya, karena kontrak warna dan ukuran teks pada halaman sudah cukup jelas untuk dibaca. Pertanyaan 8, apakah Anda merasa percaya diri saat menggunakan aplikasi ini? Jawabannya ya, karena saya merasa cukup percaya diri setelah beberapa kali mencoba fitur yang ada. Kemudian pertanyaan 9, apakah keluhan utama Anda terhadap prototipe yang diuji ini? Jawabannya ada di posisi kontak dan lokasi toko yang tersembunyi di bagian paling bawah halaman. Kemudian pertanyaan terakhir 10, yaitu apa saran perbaikan yang Anda usulkan untuk prototipe ini? Yaitu menambahkan menu navigasi steki agar tautan kontak dan lokasi mudah diakses. Sebagai penutup dari presentasi ini, ada kesimpulannya, yaitu satu, evaluasi ahli pada prototipe ke kuliner, yaitu memperoleh skor heuristik rata-rata 3,6 dari 5. Jadi aplikasi ini terbukti sangat kuat pada aspek estetika visual dan kesesuaian bahasa dunia nyata, namun memerlukan perbaikan pada kejelasan pesan error atau error handling dan penyediaan pusat bantuan. Kemudian yang kedua, evaluasi pengguna pada prototipe Zulfia Butik memperoleh skor SUS 72,5 dari 100, yaitu acceptable atau grade B. Seluruh skenario tugas berhasil diselesaikan dengan text success rate 100% dan error rate rendah, namun perlu disempurnakan dengan penambahan menu navigasi steki agar pengguna lebih cepat menemukan kontak dan lokasi toko. Demikian pemaparan laporan evaluasi usability prototipe aplikasi ini saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia dengan NIM 105841106.524. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi usability terhadap 3 prototipe aplikasi. Prototipe saya sendiri yaitu Zulfia Butik, evaluasi sebagai ahli terhadap prototipe Haraf Line Spray, dan evaluasi sebagai pengguna terhadap prototipe Go Kuliner. Presentasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian A berisi ringkasan prototipe saya dan tugas diberikan ke pengguna. Bagian B adalah evaluasi sebagai ahli menggunakan metode heuristic evaluation, dan bagian C adalah evaluasi sebagai pengguna menggunakan metode usability testing. Kita mulai dari bagian A. Zulfia Butik adalah website katalog satu halaman untuk butik busana muslim yang menampilkan koleksi gamis, tunik, dan jilbab lengkap dengan inspirasi gaya profil, toko, dan kanal kontak. Fungsi utamanya ada 3, menjelajahi kategori produk, melihat produk terbaru, dan menemukan informasi toko. Berikut tampilan prototipenya di halaman berada menggunakan pengguna langsung disambut dengan identitas toko dan navigasi ke bagian-bagian utama. Di sini ada 3 kategori, tunik, kasual, jilbab, modif, dan gamis syar'i.
Bagian ini menampilkan referensi penampilan busana syar'i harian. Di sini, bagian pengguna bisa melihat katalog produk beserta nama dan harga. Bagian ini berisi profil toko dan keunggulan bahan. Dan terakhir, kanal kontak melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, serta Vlog. Untuk menguji prototipe ini, kami menyusun 5 tugas. 3 tugas fungsi utama: menemukan kategori gamis syar'i dari berada, melihat daftar produk tersebut beserta harganya, dan melihat inspirasi tampil jilbab modis, serta 2 tugas fungsi pendukung, yaitu menemukan informasi lokasi toko dan menemukan cara menghubungi toko. Selanjutnya, bagian B, evaluasi kami sebagai ahli terhadap prototipe Araf Line Spray menggunakan metode heuristic evaluation. Araf Line Spray adalah aplikasi belanja parfum ruangan dan line spray dengan alur lengkap dari login katalog produk, keranjang, checkout, pembayaran transfer, hingga status pesan. Kami mengevaluasi menggunakan 10 prinsip heuristik Nielsen dengan 28 butir pernyataan yang dinilai pada skala 1 sampai 5. Penilaian dilakukan dengan menelusuri seluruh alur pembelian. Berikut alur yang kami telusuri. Pengguna login terlebih dahulu, kemudian masuk ke halaman utama katalog produk. Di sini, pengguna bisa melihat detail parfum yang dipilih. Produk ditambahkan ke keranjang, lalu lanjut checkout. Pengguna memilih metode transfer bank, dan terakhir halaman status pesanan dan akun. Hasil evaluasi kami menunjukkan skor rata-rata heuristik 3,2 dari 5. Masuk kategori baik, namun dengan beberapa area validasi dan penanganan error yang masih perlu diperbaiki. Untuk H1, Viability of System status, kami menemukan belum ada indikator progres saat proses checkout dan konfirmasi pembayaran berlangsung. Skor 3, H2, Match between System and Real World, mendapatkan skor 4 karena istilah seperti keranjang, checkout, dan transfer bank sudah umum dan mudah dipahami. H3, User Control and Fandom, skor 3, tombol kembali tersedia pada perletakannya tidak konsisten. H4, konsisten dan standardless, skor 4, gaya tombol, warna, dan tipografi konsisten sepanjang alur checkout. Dan H5, error prevention, mendapatkan skor terendah yaitu 2 karena belum ada validasi yang jelas saat pengguna memilih metode pembayaran. Lanjut ke H6 sampai H10. H6, Rejection Return Recall, skor 4, ikon keranjang pada profil selalu terlihat di seluruh halaman. H7, Flexibility and Efficiency of Use, skor 3, belum ada fitur beli lagi atau pintasan checkout cepat. H8, Aesthetic and Minimalist Design, skor 4, tata letak bersih dengan plat warna lembut dan konsisten. H9, Health Regression Diagnose Recover from Error, skor terendah bersama H5 yaitu 2. Belum ada pesanan error yang jelas saat konfirmasi transfer gagal. Dan H10, Health and Documentation, skor 3, sudah ada halaman status pesanan tapi belum ada seputar pembayaran. Kalau dilihat dalam grafik, terlihat jelas bahwa H5 dan H9 soal validasi dan penanganan error adalah titik terlemah, sementara H2, H4, H6, dan H8 menjadi kekuatan prototipe ini. Dari pertemuan ini, saya merumuskan 3 rekomendasi utama. Pertama, karena belum ada validasi metode pembayaran, saya merekomendasikan menambahkan validasi dan konfirmasi otomatis saat metode pembayaran dipilih. Kedua, karena tidak ada pesan
error saat transfer gagal dikonfirmasi, kami merekomendasikan merancang notifikasi error yang jelas beserta langkah perbaikannya. Ketiga, karena belum ada indikator progres pada alur checkout, kami merekomendasikan menambahkan progress bar atau step indikator. Terakhir, bagian C, evaluasi kami sebagai pengguna terhadap prototipe GoKuliner menggunakan metode uji testing. GoKuliner adalah aplikasi mobile pemesanan makanan yang memudahkan pengguna mencari, memesan, dan membayar makanan dari berbagai penjual. Lengkap dengan fitur komunikasi langsung dengan Drive. Metode pengujian adalah usability testing dengan 5 tugas. Skenario mengukur test success time on text and error route. Lalu akhirnya dengan kuesioner SUS dengan wawancara 10 pertanyaan. Skor SUS yang kami dapat adalah 82 dari 100. Kategori acceptable, grade B, usability di atas rata-rata. Berikut demonstrasi 5 tugas. Teks 1, login ke aplikasi berhasil dalam 15 detik tanpa error. Teks 2, mencari dan melihat detail menu berhasil dalam 30 detik dengan 1 error. Memesan sampai pembayaran berhasil dalam 45 detik dengan 1 error. Ini teks yang makan waktu paling lama karena pengguna sempat ragu memilih metode pembayaran. Teks sempat chat dan Drive berhasil dalam 20 detik tanpa error. Cek profil dan riwayat pesanan berhasil dalam 14 data tanpa error. Secara keseluruhan, seluruh 5 tugas berhasil diselesaikan. Teks sukses rute 100% dengan rata-rata error rate rendah yaitu 0,4 error per tugas. Setelah teks selesai, kami mengisi kuesioner usability berbasis 10 prinsip heuristik Nielsen dengan 28 pertanyaan dan hasil rekapitulasinya mendasari skor SUS 82 dari 100 yang kami sebut tadi. Poin tertinggi pada pernyataan, saya merasa sistem ini mudah digunakan dan saya merasa percaya diri menggunakan aplikasi ini yang mendapat skor setuju sampai sangat setuju. Sementara poin terendah pada pernyataan, saya merasa fungsi-fungsi dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik, yang mendapat skor netral sejalan dengan sedikit kebingungan pengguna saat proses pembayaran. Dari wawancara, pengguna merasa tampilan aplikasi rapi, hangat, dan mudah dikenali sejak pertama kali dibuka dan alur dari memilih menu hingga menyelesaikan pemesanan dirasa jelas dan mudah diikuti. Namun pengguna sempat ragu saat pertama menggunakan fitur chat dengan Drive karena ikonnya kurang menonjol dan mengusulkan menambahkan notifikasi status pesanan secara real time. Sebagai kesimpulan, pada evaluasi ahli terhadap Araf Line Spray, skor heuristik rata-rata adalah 3,2 dari 5 dengan kekuatan pada estetika visual dan pengenalan pola, namun perlu perbaikan pada validasi pembayaran dan penanganan error. Pada evaluasi menggunakan terhadap GoKuliner, skor SUS 82 dari 100 masuk kategori acceptable. Semua tugas berhasil diselesaikan dengan error rate rendah dengan titik kebingungan utama pada fitur chat dengan Drive. Demikian presentasi saya.